Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita boleh bertemu lagi di ibadah raya. Sore kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau berikan hati yang menyembah. Mari kita mulai ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita datang dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berada dan berdiri di tempat ini semua karena kemurahan dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau datang menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami merasakan kasih-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Dan terima kasih ya Bapa. Kami mau memulai, kami mau menari, kami mau bersorak, kami mau berikan hati kami yang menyembah. Dan kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, sama-sama kita naikkan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kami mau bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dengan pujian ini, pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Oh, sekarang ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Segenap hidupku bersembahan. Segenap hidupku bersembahan. Oh, haleluya. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Dalam hidup kami adalah persembahan ya Tuhan. Ku menyenangkan hati-Mu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, memuji Engkau ya Allahku. Kaulah sumber kuatku, Kaulah perisai hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bermazmur, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Allahku yang baik. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh besar setiamu, berkat
Rahmat-Mu limpah atas setiap kami Tuhan, dan tiada pernah terlambat. Kasih-Mu dalam hidupku, ku bersyukur, ku berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, layakkan setiap kami datang dalam hadirat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja kami, Kaulah sumber kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Segenap hidupku bersembahan. Segenap hidupku bersembahan. Haleluya, bersorak-sorai yang mulia buat Tuhan hal kita. Saudara, tiba saatnya kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan, karena sungai sukacita Tuhan selalu senantiasa mengalir di atas kehidupan kita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Sama-sama kita menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama kita naikkan pujian sungai sukacitamu Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semua yang katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Saatnya sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku, lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, angkat indahnya hidup dalam kasih-Mu. Oh haleluya, haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, angkat indahnya hidup dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, ku
bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami hari ini kembali dapat berkumpul untuk dalam ibadah raya ini Tuhan. Bila kami yang belum bisa saling bertemu, kami berdoa supaya kami bisa bersehati dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati kami dan berikan hikmat-Mu senantiasa kepada setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Kami bersyukur dan kami percaya dengan urapan Roh Kudus menolong setiap kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya, kita bersyukur tanpa terasa kita sudah mendekati akhir dari bulan Mei ini. Tanpa terasa sudah hampir 2 bulan kita tidak berkumpul bersama beribadah. Dan minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dari Paskah saya masih ingat sampai kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita ada di rumah masing-masing, tidak bisa beribadah. Baik, pada sore hari ini kita akan bahas mengenai satu firman tema, yaitu respon atas firman Tuhan. Saudara, kita perlu menyadari bahwa respon atau tanggapan, firman itu ada kuasanya, firman itu ada hikmat yang dari Tuhan, betul-betul firman Tuhan. Kalau apapun yang terjadi, itu karena respon kita. Kita baca firman-Nya, kita ambil dari Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Nah, di sini kita akan lihat satu firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan mengenai respon firman. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Berikutnya, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, di sini kita lihat ada 4 respon. Jadi respon itu maksudnya adalah tanggapan. Ya, setiap orang pasti berbeda responnya. Contohnya, kalau saudara mungkin lagi berkumpul 2-3 orang lagi makan barangkali, tiba-tiba mungkin ada cicak jatuh. Mungkin respon yang satu mungkin berteriak, saudara, kaget, ya mungkin jerat-jerit.
Yang satu lagi mungkin menangis, saudara, ketakutan. Yang ketiga mungkin dia tenang, dia ambil cicak itu terus dibuangnya, saudara. Jadi 3 orang, 3 respon. Demikian juga dengan firman Tuhan, saudara. Saya percaya mungkin sekarang di rumah sedang mendengar firman Tuhan, ya mungkin ada berapa puluh orang. Pada saat ini live, mungkin melihat di kamera. Saya yakin gak sama responnya, pasti ada berbeda-beda, saudara. Makanya nanti dari pertumbuhannya bisa kelihatan. Kita bahas satu persatu, ada 4 respon. Yang pertama, Lukas 8 ayat 12. Dikatakan tadi, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya. Nah, jatuh di pinggir jalan, responnya itu seperti ya benih yang jatuh ketiup angin langsung hilang. Ya, cepat mendengar, cepat lupa, saudara. Ini namanya respon keras hati. Ya, hatinya masih keras. Jadi begitu dengar firman, cuma nempel sebentar karena di pinggir jalan itu ada batu-batu, lalu lepas, saudara. Ya, setiap kita pernah nggak merasa begini? Pernah, saudara. Saya juga dulu mungkin waktu masih kecil juga kalau dengar firman Tuhan tuh tadi ngomong apa, responnya nggak ada. Tapi begitu kita punya respon yang seperti batu ini, ruginya banyak, saudara. Kan tadi dikatakan bahwa iblis itu lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, di sini target iblis itu jelas, saudara. Dia menjaga supaya orang-orang itu jangan sampai percaya, kemudian diselamatkan, saudara. Ini penting. Nah, di kondisi sekarang ini saya melihat bahwa di seluruh dunia sedang menghadapi masalah besar, saudara, yaitu COVID-19. Firman mungkin sudah banyak disebarkan. Mungkin kita sudah mendengar firman bertahun-tahun, saudara. Sekarang prakteknya, buahnya seperti apa? Nah, jadi respon pertama ini tentang keras hati, saudara. Hati-hati. Ya, hati kita ini kalau keras, saudara. Kita mungkin sekarang dengan lebih condong mendengar berita-berita daripada mendengar firman Tuhan. Ya, ini responnya harus hati-hati, saudara. Jangan sampai firman yang diambil sama iblis. Yang kedua, respon kedua itu dari Lukas 8 ayat 13. Dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, yang kedua, responnya ya ketika mendengar firman, gembira, saudara. Mungkin dia berseru, amin, 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 begitu. Ya, tapi ternyata hanya sebentar, saudara. Karena apa? Karena tidak berakar. Kenapa bisa tidak berakar? Karena seperti tadi benih jatuh di tanah berbatuan. Ya, batu itu lain sama tanah, saudara. Ya, cuman bisa berakar, tapi nanti begitu ada angin atau apa ya sudah, ya kering lagi akarnya. Jadi dikatakan orang Kristen yang responnya seperti ini, respon yang hanya di permukaan saja, saudara. Ya, kalau di sini mungkin kelihatan fisiknya aja, oh amin, haleluya, tepuk tangan. Begitu keluar kena persoalan sedikit saja sudah kepahitan lagi, sakit hati lagi, ya menggerutu dan sebagainya. Nah, seperti inilah makanya respon itu penting, saudara. Ya, saya yakin setiap jemaat di mana tempat saya malam hari ini ketika mendengar firman ini mungkin bilang begini, itu sudah pernah didengar dulu gitu loh. Firmannya mungkin sama, saudara. Tapi yang kita ingin tangkap adalah respon kita terhadap firman Tuhan. Itu menentukan pilihan kita, saudara. Jadi yang ketiga, respon ketiga itu dalam Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya, ya, selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara, ini yang ketiga. Benih itu jatuh di semak duri. Responnya, ya, responnya dikatakan itu dunia terhimpit, saudara. Dengar firman, bertumbuh, terhimpit. Dihimpit oleh apa? Dikatakan dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan. Nah, ini sekarang komplit, ya. Di zaman sekarang ini, di tengah wabah COVID-19 ini, banyak orang yang sudah terhimpit oleh kekhawatiran, mungkin oleh keuangan yang di PHK dan sebagainya. Lalu kenikmatan hidup, yang biasanya mungkin shopping, jalan-jalan ke mall, kemana, sekarang di rumah, saudara. Mallnya tutup, yang buka cuman ya untuk membeli bahan makanan saja. Tapi nggak bisa ke Singapura lagi, mungkin jalan, atau mau ke Hong Kong, kemana nggak bisa. Dihimpit, saudara. Apa yang terjadi? Responnya dikatakan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, tidak menghasilkan buah matang itu berarti buahnya itu belum matang, sudah jatuh, saudara. Jadi sayang, ya, sudah bertumbuh, ya, keluar dahan, keluar daunnya, sudah keluar bunganya, sudah keluar buahnya. Sayang, sedikit lagi matang, jatuh. Ya, kalau buah mentah itu ya nggak ada harganya, saudara. Coba kalau jeruk, ya, belum matang, ya, masih kuncup atau masih kecil, jatuh. Mau diapain, saudara? Nggak bisa. Nah, jadi yang ketiga ini saya lihat banyak terjadi. Di tengah suasana seperti ini, banyak kekhawatiran. Nanti kalau sakit ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, saudara. Seakan-akan kita tuh enggak punya Tuhan. Firman Tuhan tuh tidak ada di dalam diri kita. Sehingga kita tuh lebih mudah dibikin khawatir, dihimpit oleh ketakutan. Waduh, bisnis sepi. Ya, lalu mungkin ada yang di PHK, perusahaannya bagaimana, nanti masa depan, ya. Dia hanya memikirkan masalah itu saja, tuh. Keuangannya, hanya memikirkan kenikmatan hidup yang tidak bisa lagi dulu. Ya, kalau malam minggu seperti ini bisa jalan-jalan, bisa ke Surabaya, mungkin kemana. Sekarang nggak bisa kemana-mana, cuman tinggal di rumah saja. Ya, ketakutan, ya, karena ada khawatir nih, saudara. Ini yang ketiga, sayang, saudara. Sebentar lagi kita tuh matang buahnya, tapi karena ada kekhawatiran, ya inilah yang dinamakan respon dunia, ya, respon dunia. Yang keempat, terakhir, terbuka, saudara. Kita ambil dari Lukas 8 ayat 15, responnya terbuka. Dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, yang keempat ini responnya lain, saudara. Ini benih yang jatuh di tanah yang baik. Ciri-cirinya apa, saudara? Orang itu, ya, setelah dengar firman, wah, disimpan di dalam hati yang baik, ya, di tanah yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, ini yang dicari Tuhan. Respon yang keempat ini, saudara, yang dicari di antara kita sekarang. Bagaimana respon orang Kristen terhadap suasana sekarang? Ya, saya percaya di Amerika, mungkin di Italia, di Spanyol, di Belanda, di Indonesia, di Australia, dan semua benua, ada 215 negara. Tuhan sedang mencari orang yang memiliki respon terbuka seperti ini, di mana dia memiliki hati untuk Tuhan. Ya, dia terbuka untuk semua firman Tuhan sehingga dia menghasilkan buah. Ya, di dalam ketekunannya, saudara, dia tetap tekun. Kita seharusnya berpikir seperti ini, saudara. Ya, saya sebagai gembala, saya juga berdoa untuk seluruh jemaat. Mari tetap tekun. Setiap pagi ada renungan pagi saya buat. Dengan tekun, saudara, gak pernah bolos. Saya sendiri belajar, saudara, tekun. Ya, buat setiap hari ada persalahannya, dibaca apa nggak dibaca saya nggak tahu, saudara. Ya, kemarin ada yang saya tanya, hari ini tentang apa? Dia bilang, wah, tadi saya cuma buka sepintas saja habis itu udah. Oh, ini respon yang nomor 1, saudara.
Ya sebentar saja dibuka, baca, hilang, langsung lupa, bar. Oh, ada juga yang kasih respon bagus. Ya, mungkin masih bertanya, memuji-muji, menjawab, merespon di WA. Pak, bagus Pak, firman-Nya luar biasa, menguatkan gini. Wah, ini nomor 2 nih mungkin. Ya, yang ketiga ini yang agak berat, saudara. Khawatir, saudara. Ya, jadi dia begitu khawatir, terhimpit, sehingga mau baca firman aja khawatir gitu. Ya, begitu baca firman, tiba-tiba mungkin dia lihat berita lain di WA, aduh hari ini korban COVID bertambah 400. Ketakutan, saudara. Ya, di Bojonegoro bagaimana? Nambah apa kurang? Yang kayak begini, saudara, nomor 3, firman pasti gak dibaca. Khawatir, saudara. Ada untungnya nggak sama 1, 2, dan 3? Khawatir semua, ya. Atau mungkin keras hati, atau mungkin hanya di permukaan. Tapi kalau yang keempat, di suasana seperti begini, saya melihat, saya lebih mudah merenung firman, saudara. Ya, merenung firman, menyimpan di hati. Saya percaya kita akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Ada buahnya. Amin. Pasti ada buahnya, saudara. Makanya ayo kita sungguh-sungguh. Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Coba sampai hari ini saya doa terus, jemaat di seluruh gereja sini tidak ada yang kena COVID-19. Amin. Itu buahnya, saudara. Tapi jangan saudara berpikir, oh kalau sudah gitu ya sudah. Loh, kita harus terus menyimpan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sekarang ada menara doa. Yang saya perhatikan, ya sudah banyak yang berpikir, sudahlah saya nggak datang lagi dah. Nanti mungkin bagaimana. Sayang, saudara. Tuhan tuh mencari orang yang tekun. Buah dalam ketekunan tadi itu dicari. Buat apa kita memikirkan masalah kekhawatiran? Tidak bisa menambah sahasta dari jalan hidupmu. Tidak bisa. Dan kita percaya pada sore hari ini, ya kita berdoa bersama supaya kita bisa masuk mencapai respon yang keempat. Respon itu tidak bisa dibuat-buat. Respon itu langsung saja tanggapan. Saya melihat sekarang banyak live streaming di internet, macam-macam, saudara. Ya, pagi-pagi kadang-kadang saya jam 2:30, jam 2 udah bangun. Saya setel radio atau mengenai cari ya berita-berita firman Tuhan dari radio Kristiani. Pagi-pagi sudah firman semua, saudara. Ya kadang saya dengar dulu itu mendapat respon, saudara. Saya merespon firman. Saya bisa khotbah itu karena respon, saudara. Kok hari ini saya pilih yang ini ya? Tentang respon. Saya mendapatkan hikmat dari Tuhan tentang respon. Tuhan mau lihat orang ini kok responnya nggak ada. Ya, kalau orang responnya udah nggak ada, artinya mati loh, saudara. Rohaninya mati, saudara. Harus ada respon. Amin. Mari ya kita jalani, kita ambil satu respon yang positif dari firman kita malam hari ini. Amin. Info sepekan Gereja Betani Indonesia, Jemaat Philadelphia, Bojonegoro, tanggal 18 Mei sampai 24 Mei 2020. Kegiatan doa pagi untuk sementara waktu ditiadakan. Untuk ibadah family altar diganti menjadi menara doa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 12 di Gereja Betani Bojonegoro. Menara doa FAMT 251 dengan Ketua Bapak Ferry diadakan setiap hari Senin pukul 12 di Gereja Betani Bojonegoro. Menara doa FAMT 252 dengan Ketua Ibu Elmi diadakan setiap hari Rabu pukul 12 di Gereja Betani Bojonegoro. Menara doa FAMT 253 dengan Ketua Saudara Jordan diadakan setiap hari Jumat pukul 12 di Gereja Betani Bojonegoro.
ibadah doa malam Praise and Worship hari Kamis 21 Mei 2020 diganti menjadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pukul 18 disiarkan secara online. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 disiarkan secara online. Untuk ibadah raya 1 dan 2 diadakan pada hari Minggu pukul 17 dan disiarkan secara online. Bagi saudara yang terdorong untuk memberi persembahan gereja dan pelayanan kasih dapat ditransfer melalui rekening Bank Permata Bojonegoro. Sekian info sepekan Gereja Betani Indonesia Jemaat Philadelphia Bojonegoro. Tuhan Yesus memberkati. Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, yang indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mau melihat ketika Engkau memberitakan firman-Mu. Engkau ingin melihat respon dari umat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang meresponi dengan keras hati, mungkin meresponi dengan hanya di permukaan, mungkin hanya meresponi secara duniawi. Tapi kami percaya Tuhan mencari orang yang meresponi dengan keterbukaan, dengan sepenuh hatinya. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini mungkin merespon firman-Mu dengan biasa-biasa saja. Sebentar kami mendengar, sebentar kami lupa. Mungkin kami juga menerima firman-Mu, tapi hanya sebentar saja gembira, kemudian juga lupa lagi. Dan bahkan yang ketiga, mungkin kami mendengar firman, tapi kita terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan dunia ini. Kami mulai merasakan satu tindakan untuk melupakan firman-Mu Tuhan. Tapi kami percaya, kami ajar kami ya Bapa pada malam hari ini, untuk kami bisa menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Karena kami butuh firman itu Tuhan. Kami bisa selamat karena firman-Mu. Kami bisa menang karena firman-Mu. Kami bisa mengalahkan semua kekhawatiran karena firman-Mu juga Tuhan.
Bila melalui firman-Mu ini kami belajar satu hal Tuhan. Bahwa respon kita akan menentukan pilihan kita. Dan pilihan kita akan menentukan pertumbuhan rohani kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Berkati umat-Mu juga di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akhiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya Rabba sikapa para matokora mas anda. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dalam Yesus katakan amin.